A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah itu memberikan musibah itu sudah tepat ya, nggak salah. Jadi kalau sampai diberi sakit, itu Allah itu perintah secepatnya bertobat dan mohon ampun. Jadi kita disuruh bersegera mohon ampun. Jadi mohon ampun itu nggak boleh ditunda-tunda ya. Kalau sampai sakit itu datang, berarti dosa itu sudah menumpuk. Jadi nggak boleh ditunda-tunda karena kita sebagai manusia ini kan nggak tahu matinya kapan ya. Masih kelihatan sehat-sehat, tahu-tahu ya mati ya kan gitu. Enak-enak habis makan, ya makan tempe seperti tetangga bunda tuh habis makan tempe meninggal. Jadi kalau orang nyuri yang diberikan itu musibahnya kalau di dunia ya masih belum tampak ya. Tapi kalau di akhirat jelas nanti diguyur besi panas. Kalau penyakit jantung pada saat memerintah, misalnya beliau sebagai direktur biasanya suka memerintah penuh tekanan ya dan emosi. Penuh tekanan dan emosi kalau memerintah itu seperti itu. Jadi kalau gula itu merasa masukannya dianggap itu yang paling benar. Jadi kalau anak buahnya tuh nggak mau nurut ya biasanya dia tuh marah ya. Kamu itu kalau dikasih tahu ngeyel. Jadi biasanya orangnya itu merasa paling benar. Sampai mengatakan seperti itu, alah padahal ya masukannya itu ya biasa-biasa saja. Makanya gula, kena penyakit gula itu ya orang-orang yang sering begitu ya. Sering memberikan masukan, tapi masukannya itu nggak diterima, marah karena merasa paling benar masukannya. Ya kalau saat ini masih belum kena penyakit gula ya siap-siap saja ya. Suatu saat insya Allah kena penyakit gula. Mumpung penyakit itu belum datang, secepatnya mohon ampun pada Allah. Di surat Al-Imran Allah itu sudah perintah ke kita ini disuruh bersegera mohon ampun. Karena kalau mohon ampun itu ditunda, karena orang itu kan matinya nggak tahu kapan ya. Jadi belum sempat mohon ampun, belum sempat bertobat kok mati kan gitu. Kalau sudah di akhirat ya nggak bisa diampuni. Kalau masih hidup di dunia, mohon ampun, bertobat, mohon ampun di titik kesalahannya, ya diampuni kan gitu. Kalau masukannya itu biasa-biasa saja ya, terus merasa paling benar, kecuali kalau masukannya itu memang ada hubungannya dengan keterangannya ini loh ada ya di hadis sahih di Al-Quran ada, nah itu kan masukan yang benar. Tapi kalau nggak ada dalilnya terus merasa paling benar, kalau nggak ada dalilnya ya jangan merasa paling benar ya. Kalau dalilnya tuh ngambil di Al-Quran seperti orang sakit misalnya, kan ada dalilnya ngambilnya dari Al-Quran wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, itu dalilnya. Apa saja musibah yang engkau terima yang berupa sariawan, kena diabetes dan lain sebagainya itu adalah akibat dari buat tanganmu. Di titik mana dia sakit, misalnya sariawan, oh berarti kata-katanya pedas. Atau orang lain yang kata-katanya pedas, tapi keinginan untuk ngomong, untuk membalas itu sangat kuat, tapi ditahan ya nggak jadi ngomong. Akhirnya jengkel, marah. Ya kalau ada orang jelek-jelekin kita ya nggak usah membalas, nggak usah jengkel ya. Jangan ada keinginan untuk membalas, itu juga bisa sariawan. Jadi sariawan itu bukan hanya dari kata-katanya dia saja ya yang pedas, dari orang lain pun. Jadi kalau ada orang kata-katanya nggak pedas kok sariawan, ya berarti insya Allah sering ada kata-kata dari orang lain yang pedas, terus dia tuh pingin balas, keinginan untuk ngomong, untuk membalas itu sangat kuat, tapi nggak jadi. Ya akhirnya muncul sariawan, luka-luka di lidah ya. Kalau di tangan itu di pekerjaan. Jadi kalau nanti di akhirat yang disiksa itu ya tangannya. Jadi di dunia ini sudah diberitahu dulu sama Allah Ta'ala, oh tangannya sakit, berarti nanti di akhirat yang disiksa tangannya. Jadi kalau nggak kepingin disiksa di akhirat,
Kalau sudah diberitahu itu kan enak sebenarnya ya. Ada orang tuh nggak diberitahu, tahu-tahu mau meninggal kurang hanya beberapa jam diberitahu ya. Itu kalau orang itu nggak betul-betul paham, nggak paham ya nggak mohon ampun. Jadi kalau di dunia ini sakit, misalnya diabetes, apa sifat yang harus diperbaiki? Kalau nyuruh harus dikerjakan, sekarang diganti, nggak harus ya. Jadi kalau penyakit gula itu biasanya rata-rata menyuruh pasangannya itu harus dikerjakan, kalau enggak jengkel marah. Kalau punya anak buah juga begitu, biasanya kalau anak buahnya itu enggak mau nurut, biasanya malah ngomong, "Kamu itu kalau diberitahu itu ngeyel," biasanya malah ngomong gitu ya. Padahal ya enggak boleh seperti itu. Jadi kalau masukan itu memang kalau nggak ada dalil Qur'annya, nggak ada dalil hadisnya, ya sudah jangan merasa masukannya itu paling benar. Karena merasa paling benar, sehingga kalau tidak diterima itu biasanya tuh marah. Ya kalau mengenai masukan ya sering saya nih diberitahu sama Pak suami, "Masukanku kok nggak diterima ya?" Terus Pak suami saya ingatkan, "Sudahlah Pak, jangan merasa masukannya itu paling benar. Kalau memang ndak ada dalil Qur'annya, ndak ada dalil hadisnya, ya sudah. Kalau itu terus-menerus dilakukan ya suatu saat ya bisa kena diabetes loh." Ya alhamdulillah sampai sekarang Pak suami tidak kena diabetes, padahal ya senang yang manis-manis ya, suka kue manis, minum jahe itu kalau nggak manis nggak mau. Minum apapun harus manis. Ya alhamdulillah nggak kena diabetes. Pokoknya diabetes itu 2 sifat itu harus dihindari. Karena kalau itu terus-menerus dilakukan, suatu saat pankreasnya akan dirusak oleh Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.